Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Sabtu 9 November 2024 pada Pesta Pemberkatan Basilika Lateran. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam rasa syukur dan sukacita bersama dengan Gereja Universal kita merayakan Pesta Pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran. Basilika Lateran didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung dan kemudian diberkati oleh Bapak Paus Silvester pertama pada tahun 324. Basilika Lateran menjadi salah satu gereja penting bagi umat Katolik sebab basilika ini menjadi katedral bagi uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus. Oleh karena itu, Basilika Lateran ini dikenal juga sebagai induk gereja, baik gereja-gereja Katolik yang berada di Roma maupun gereja-gereja Katolik yang ada di seluruh dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta pemberkatan Basilika Lateran kita diajak untuk merenungkan makna gereja, tempat di mana kita berjumpa dengan Allah, tempat di mana Allah hadir dalam dan bersama umatnya. Dalam bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Nabi Yehezkiel, dalam penglihatannya Yehezkiel menggambarkan sebuah bait Allah yang sempurna. Di sana digambarkan suatu aliran air yang muncul dan keluar dari bait Allah yang kemudian membentuk sungai dan memberi kesuburan serta kehidupan di lingkungan sekitarnya dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Air itu digambarkan sebagai air yang hidup, air yang memberikan kehidupan dan kesuburan bagi tempat dan makhluk yang dilewatinya. Yang perlu ditekankan di sini adalah air itu berasal dari bait Allah. Air itu bersumber dari bait Allah. Air itu mengalir dan keluar dari bait Allah. Di sini jelas bahwa bait Allah menjadi asal, menjadi tempat berdiam, menjadi sumber air hidup itu. Bait Allah menjadi asal di mana kehidupan itu bertumbuh, kesuburan itu muncul, dan kehidupan itu berkembang. Sementara dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, gambaran tentang bait Allah yang dilukiskan oleh Nabi Yehezkiel amat berbeda dengan apa yang dijumpai oleh Yesus ketika ia mengunjungi bait Allah. Bait Allah bukan lagi menjadi tempat atau sumber atau asal di mana kehidupan itu muncul dan berkembang, tetapi justru Yesus menemukan bait Allah dipakai dan digunakan oleh orang sesamanya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin hanya untuk sebagian orang. Tetapi justru orang-orang yang di sekitarnya berteriak, terjadi penindasan, terjadi kerugian, terjadi kelaparan dan kesulitan karena praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian orang yang hadir, tinggal, dan hidup di dalam serta di sekitaran bait Allah. Maka sikap tegas yang ditunjukkan oleh Yesus itu penting. Dengan kata-katanya yang tegas, Yesus mau menunjukkan bagaimana seharusnya orang-orang itu memperlakukan, menerima, menghayati, dan menghidupi makna serta fungsi dari bait Allah. Jangan kamu menjadikan rumah doaku menjadi sarang penyakit. Kata-kata yang dilontarkan oleh Yesus ini secara tegas mau menunjukkan kepada orang-orang sesamanya, orang-orang Yahudi pada waktu itu, ini adalah perbuatan yang salah. Dan kemudian Yesus menunjukkan satu perbuatan yang benar, yakni dengan membersihkan bait Allah itu, mengusir para pedagang-pedagang yang berjualan di sekitarnya, dan kemudian menyerukan suatu pembaharuan. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Suatu ungkapan, komitmen, keinginan, dan harapan dari Tuhan Yesus sendiri agar citra dan niat nilai dari bait Allah ini dikembalikan, dihidupi sebagaimana adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja dewasa ini seharusnya juga bersikap demikian. Tetap menjaga
makna, prinsip, arti kehadirannya di tengah orang-orang sekitarnya, di tengah umatnya pun di tengah masyarakat sekitar. Gereja harus hadir di tengah-tengah budaya kematian untuk memunculkan kembali budaya kehidupan. Nah, hal ini hanya bisa dilakukan apabila gereja selalu melakukan dua hal penting. Yang pertama, gereja selalu merefleksikan tentang makna kehadirannya, merefleksikan tentang arti kehadirannya dalam lingkungan hidupnya, dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan di tengah masyarakat. Gereja harus tetap menyadari apa fungsi, apa peran, apa tujuan saya hadir di tengah-tengah manusia zaman ini. Dan hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah gereja berani untuk terus membaharui diri, bertobat, menyadari kesalahannya dalam perjumpaan dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini akan menjamin keberlangsungan dari gereja. Dua bacaan kitab suci pada hari ini menjadi sumber penting bagi kita untuk terus berefleksi, memberi makna kehadiran kita, karena kitalah bait Allah itu. Semoga demikian. Amin.